Ini merupakan nikmat yang paling agung, dan nikmat ini juga nikmat yang akan kita bawa terus sampai nanti pada hari kiamat kelak ketika kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Karena nikmat ini merupakan nikmat yang dimana setiap orang nanti akan selamat di kehidupan akhirat. Orang yang tidak membawa nikmat iman, tidak membawa nikmat Islam dalam dirinya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai betul-betul di dalam dirinya ada keimanan, ada tauhid, ada juga amal soleh. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan ketika nanti pada hari kiamat Allah tidak membutuhkan apapun yang dibawa oleh manusia, baik itu harta, baik itu anak, baik itu popularitas, jabatan, kekuasaan, ketenaran. Apapun yang selama di dunia mereka miliki, itu semuanya tidak dibutuhkan oleh Allah. Yang hanya dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Allah nanti apa? Qalbun salim, ya. Jadi apa? Qalbun salim. Jadi hanya orang yang memiliki qalbun salim nanti yang akan diterima oleh Allah taala dan bisa dimasukkan ke dalam surga. Karena ini adalah syarat mutlak. Ketika orang masuk surga harus memiliki iman atau memiliki qalbun salim. Mereka bisa bertemu dengan Allah, bisa memandang wajah Allah, mereka bisa merasakan kenikmatan di dalam surga yang Allah janjikan. Tapi syaratnya apa? Memiliki nikmat iman dan Islam. Di dalam surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat yang 88-89 Allah Ta'ala menjelaskan, ya ma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, ya. Jadi nanti pada hari kiamat apa yang telah dibawa oleh manusia yang diharap-harapkan bisa menyelamatkan dirinya, mereka saat itu mengandalkan hartanya, mengandalkan anak-anaknya yang mendoakan dirinya, tapi semasa hidup dia tidak beriman. Semasa hidup dia tidak mau menyembah Allah, mentauhidkan Allah, tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah, tidak mau menjaga kewajiban-kewajiban Allah, dan tidak mau melaksanakan apa yang disyariatkan oleh nabinya yang mulia Nabi Muhammad SAW di dalam sunnah-sunnahnya. Maka orang yang seperti ini ditolak semuanya, hartanya, anak-anaknya ditolak, tidak berfungsi, tidak bermanfaat, tidak berguna. Yang hanya bermanfaat ketika nanti di hadapan Allah, ketika mereka ilaman atallah biqalbin salim, yaitu ketika menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selamat. Para ulama menjelaskan, maka mereka membawa iman yang benar, membawa akidah yang lurus, membawa amal solih yang tidak tercampuri dengan kesyirikan dan bid'ah. Mereka akan bertemu dengan Allah yang akan diterima oleh Allah. Jadi Allah nanti akan menerima dari kalangan manusia hamba-hamba yang memiliki iman, memiliki akidah, memiliki tauhid, dan juga mereka beramal soleh semasa hidupnya. Maka ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhir ayat. Beri kabar gembira kepada mereka yang senantiasa hidupnya dihiasi dengan keimanan, dan mereka orang-orang memiliki iman yang benar, dan juga mereka yang beramal solih, yang gemar untuk mengerjakan perintah Allah, sholatnya dijaga, puasanya dijaga,
dan juga senantiasa thalabul ilmi, menuntut ilmu, mendatangi majelis-majelis ilmu. Dan juga mereka yang mampu membayar zakat, mampu lagi mereka yang haji, menjaga salat 5 waktu dengan tertib, berjamaah, dan kebaikan-kebaikan yang lain, terutama yang pokok yang dijaga. Maka orang yang seperti ini, kata Allah Ta'ala, mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Apa yang mereka inginkan akan mereka dapatkan. Ya, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Mereka akan diberi oleh Allah apa yang mereka inginkan dalam hati mereka. Apapun yang mereka inginkan akan diberi oleh Allah. Apa yang mereka kehendaki, yang mereka minta akan dikabulkan oleh Allah. Tidak ada yang ditolak sedikit pun. Langsung saat itu pula. Beda kalau di dunia kita minta, kadangkala mungkin tidak langsung Allah berikan, agar kita diuji, agar kita sabar, agar kita semakin dekat kepada Allah. Itu kadang-kadang kehendak Allah seperti itu. Tidak semua apa yang kita minta kepada Allah di dunia itu langsung dikabulkan, diijabahi. Bisa jadi disimpan nanti di akhirat kelak. Tapi ketika nanti orang masuk di dalam surga, ketika mereka minta apa saja yang diinginkan dalam hatinya, terdetik dalam hati, terbesit dalam hatinya, itu sudah Allah tahu akan diberi langsung di hadapannya. Itu kenikmatan di surga tiada tara, tiada batas, secara langsung, instan, to the point. Masya Allah ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka oleh sebab itu nikmat iman dan Islam ini harus kita pertahankan sampai kita meninggal dunia. Meskipun kita ini susah di dunia, meskipun kita miskin di dunia, meskipun dalam kondisi kita ini keadaan serba kurang, selalu diuji dengan berbagai musibah, ujian yang terus menerus, apapun, resah, gelisah, gundah, penyakit, kekurangan harta, kematian, dan masih banyak ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang mengaku beriman. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Tetap meskipun ujian terus menghampiri kita, meliputi diri kita, mengenai badan kita, maka perintah Allah Ta'ala agar kita senantiasa tetap minta pertolongan kepada Allah. Dengan cara apa? Jaga ibadah sholat 5 waktu dan juga sabar. Itu kunci bagi orang hidup supaya sukses nanti di akhirat. Apa sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Maka tandanya kalau orang itu sabar dan tetap mengerjakan sholat 5 waktu, apapun keadaannya, meskipun di dunia dia susah, dibuat susah oleh Allah, maka itulah nilai yang paling istimewa di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah akan melihat dari usaha seorang hambanya, apakah dia sabar atau tidak ketika Allah memberikan ujian. Kalau dia tidak sabar, ya sudah, Allah tinggalkan, tidak akan mendapatkan janji surga. Tapi kalau dia sabar, maka Allah akan berikan apa yang sudah Allah janjikan kepadanya. Para jamaah Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menghayati dan memahami apa yang disampaikan, yang dibacakan imam tadi ketika kita salat maghrib. Imam tadi mengutip di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, dibacakan surat Al-Baqarah ayat yang 208. Di antara ayat-ayat yang dibacanya, kalau kita membuka satu ayat di dalam surat Al-Baqarah 208 ayatnya, di situ tercantum kalimat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah juga mengulang di dalam ayat yang lain, masih tetap di dalam surah Al-Baqarah ayat sebelumnya 168 sama.
yang diawali ya ayyuhan nas ini lebih umum daripada ayat sebelumnya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu khusus harfun nida ya lil mu'minin, panggilan itu khusus bagi orang mukmin. Khusus bagi orang mukmin. Kalau ya ayyuhan nas harfun nida lil ammah, panggilan bagi seluruh manusia. Baik mukmin tidak mukmin, maka di sini Allah ingatkan. Apa perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah yang 168? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sama. Ya, di situ ada kata-kata la tattabi'u, jangan kalian sekali-kali mengikuti. Jangan sekali-kali kalian mentaati. Jangan kalian sekali-kali mengekor. Jangan kalian sekali-kali mendukung, membantu, apapun bentuknya. Ittiba, ya, menjadi pembantunya, menjadi pengekornya, menjadi pengikutnya, menjadi budaknya, menjadi pembantunya, penolongnya, syaitan. Syaitan, wahiyya sifat minal jin wan nas. Syaitan adalah sifat yang melekat dalam diri jin dan manusia. Apabila jin dan manusia tadi berbuat maksiat, dosa, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, ini namanya syaitan. Siapapun dari golongan jin dan manusia yang punya akal, yang terbebani dengan perintah atau syariat, taklifus syar'i, mereka kalau tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau mengerjakan perintah Allah dan mendurhakai perintahnya, meninggalkan kewajibannya dan berani melanggar yang diharamkan oleh Allah, maka namanya syaitan. Jadi golongan jin dan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang senantiasa setan itu suka membuat was-was, menggoda, membisikkan, mengajak supaya orang atau manusia jin tadi, meskipun sama-sama jenisnya, diajak untuk berbuat maksiat, diajak untuk berbuat dosa, diajak untuk melanggar aturan Allah. Dan mereka adalah dari golongan jin dan manusia apapun yang mereka memalingkan manusia atau jin dari beribadah kepada Allah, menjauhkan manusia dan jin dari mentaati Allah, maka itu namanya syaitan. Jadi kalau ada orang yang membisikkan, mengajak, ngompori, apain kamu ibadah, buat apa kamu sholat, buat apa kamu puasa, buat apa kamu haji, buat apa kamu mencari ilmu, toh tetap kamu miskin, itu syaitan itu. Ya, itu syaitan. Percuma ibadah, gak kaya-kaya, itu juga syaitan. Ayo kita maksiat, ayo kita berbuat dosa, itu syaitan. Kenapa? Karena ayat yang selanjutnya Al-Baqarah 169 katakan, innama ya'murukum bisu' wal fasya' wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Karena setan itu adalah musuh, harus kamu jadikan dia musuh. Jangan kamu jadikan teman dia. Jadi kalau sudah setan itu jangan jadikan teman, jadikan dia musuh selama-lamanya. Karena apa? Setan ingin yadu hizbahu min ashabis sa'ir, mengajak partainya, pengikutnya, kelompoknya, pendereknya itu supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala nanti pada hari kiamat. Naudzubillah. Karena pekerjaan setan itu setiap saat, setiap detik, setiap waktu itu senantiasa ya'murukum bisu wal fasya' wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Memerintahkan supaya orang itu suka berbuat keji, berbuat dosa besar, apapun bentuknya. Ya, berbuat dosa besar, berbuat keji, berzina, ya, pacaran bagi para pemuda-pemudi, itu pekerjaan setan. Dan juga perbuatan yang fahsya wal mungkar, perbuatan juga mungkar. Perbuatan su itu adalah perbuatan yang buruk.
Perbuatan yang buruk itu seperti orang minum khamr, orang berjudi, membunuh, makan riba, mencaci maki, menghina, memfitnah, itu syuk. Perbuatan-perbuatan yang buruk. Kalau fahish itu kata-kata yang keji atau perbuatan yang keji, ya. Berzina, LGBT, ya, dan yang lainnya. Berkata-kata yang jorok, ya, orang jamisuh. Nah, itu. Dan juga suka mendustakan Allah. Nah, mendustakan Allah itu bagaimana? Mendustakan Allah itu adalah orang-orang yang tidak mau meyakini adanya hari kiamat, surga, neraka, siksa kubur, nikmat kubur, tidak membenarkan apa yang Allah janjikan berupa surga, tidak membenarkan, meyakini apa yang Allah beritakan dari langit. Mendustakan Allah, juga menolak kebenaran, menyombongkan diri, tidak mau mengamalkan ayat-ayat Allah, itu mendustakan ayat Allah. Berkata-kata Allah tanpa ilmu juga, mengatakan ini halal, ini haram, tanpa ilmu yang benar. Ini bahaya. Ini pekerjaan syaitan. Makanya disitulah Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam as-silmi secara kafah. Silmi ini para ulama ahli tafsir, Ibnu Abbas, Ad-Dhahak, Mujahid, ya, Abu Aliyah dan yang lain, atau Ikrimah itu mengatakan as-silmi adalah apa? Islam. Sebagian ulama mengatakan ketaatan. Sebagian lain mengatakan berpegang teguh kepada syariat Allah. Tapi intinya sama, menjurus kepada agama Islam, syariat Allah sama. Jadi silmi adalah syariat Allah, itu ajaran Islam. Maka di situ perintah udkhulu apa? Udkhulu para ulama, Ibnu Katsir mengatakan hendaknya mereka mengamalkan Islam secara kafah. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh sebagian-sebagian. Semua apapun perintah Allah diamalkan. Tidak boleh dicopot-copot, dicomot-comot, diambil-ambil yang enaknya ya. Sholat mau, tapi puasa nggak mau, atau puasa mau, tapi sholat nggak mau. Puasa mau, haji nggak mau. Haji mau, sholat nggak mau. Sholat mau, zakat, sedekah nggak mau, infak nggak mau. Zakat, sedekah, infak mau, tapi sholat nggak mau, puasa juga nggak mau. Atau mungkin mengerjakan rukun Islam mau, ya, rukun Islam mau, sholat, puasa, zakat, haji, dan dia syahadat. Tapi ketika ada perintah Allah untuk menegakkan hukum-hukum hudud atau qisas, potong tangan, rajam, nggak mau. Nah, ini belum kafah, ini setengah-setengah. Dan karakter yang seperti ini persis sebagaimana orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau diperintahkan untuk mengamalkan kitab Taurat, mereka mengamalkan setengah-setengah. Yang cocok dipakai diamalkan, yang tidak cocok bertentangan dengan nafsunya itu ditinggalkan. Itu karakter Yahudi. Makanya kan Allah jelaskan, ya, orang-orang Yahudi itu beriman sebagian kitab Allah, kitab Taurat, dan kufur kafir sebagian kitab Taurat. Surat Al-Baqarah 85. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang Yahudi itu dia beriman, menerima sebagian perintah Allah di dalam kitab Taurat, ajaran Nabi Musa alaihissalam, tapi sebagian lagi dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karakter Yahudi. Makanya dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, kalau kita baca ini ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan bagaimana karakter Yahudi? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah yuradduna ila syaddil azab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Apa kata Allah? Apakah engkau mengimani, menerima sebagian kitab Taurat, mengamalkan sebagian kitab Taurat, mengamalkan perintah dari perintah Allah sebagian daripada kitab Taurat, tapi engkau juga mengingkarinya, engkau juga tidak mau mengamalkannya, engkau meninggalkannya, bahkan engkau menolaknya sebagian dari perintah Allah di dalam kitab Taurat, maka balasannya apa? Kehinaan di dunia, dan nanti pada hari kiamat dikembalikan, dimasukkan ke dalam siksa yang berat.
Dan Allah tidak akan pernah lalai dari apa yang dikerjakan oleh hambanya. Ingat di dalam surat Al-Baqarah 85 ini. Ini meskipun ditujukan khitab ayat ini kepada orang-orang Yahudi, terutama ulama-ulama mereka, tokoh-tokoh mereka, yang mereka beranggapan bahwa boleh ya sukarela, silahkan, mau mengamalkan tidak silahkan. Maka dibantah sama Allah, nggak bisa. Kamu mengamalkan ajaran Allah di dalam kitab Taurat Nabi Musa, kamu ambil yang cocok seenak lu, ya, seenak kamu saja, tapi yang tidak cocok, tidak sesuai dengan hawa nafsu keinginanmu, kamu tinggalkan, nggak bisa. Apa kata Allah? Ya sudah, kalau seperti itu, kamu tidak mengamalkan kitab Taurat secara kafah, secara keseluruhan juga, sebagaimana Al-Quran diamalkan secara keseluruhan. Orang itu di dunia hina, khizyun fil hayati dunia. Di dunia hina, nanti pada hari kiamat disiksa dengan siksaan yang berat. Artinya, orang yang hanya mengamalkan sebagian Al-Quran dan menolak sebagian perintah Al-Quran, tidak mau mengamalkannya, maka orang seperti ini akan bisa berkumpul dengan orang-orang Yahudi nanti di neraka. Ingat para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan Allah Ta'ala, maka apa yang dibacakan oleh imam tadi itu perintah kita untuk berpegang teguh mengamalkan semua yang ada di dalam ajaran Islam, syariatnya, hukum-hukumnya, semua perintahnya, semua larangannya harus dijalankan tanpa ada satu ayat pun yang ditolak, yang diingkari atau ditinggalkan. Kalau tidak apa? Kata Allah SWT, wa yaumal qiyamah yuraduna ila asyadil azab. Nanti pada hari kiamat mereka akan digiring, diseret, dikembalikan ke dalam siksa yang berat, dan mereka akan berkumpul bersama orang-orang Yahudi yang kafir itu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, itulah syaitan tujuannya untuk menjadikan manusia itu mengambil ajaran Allah, perintah Allah itu hanya sebagian-sebagian. Kenapa? Setan tuh nggak mau kalau ada seorang yang betul-betul mengamalkan Islam itu secara kafah, itu setan nggak ridho. Makanya tadi digandengkan dengan kalimatnya wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kamu jangan mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan itu apa? Langkah-langkah khutuwat itu adalah bagian daripada strategi setan supaya orang itu tidak mengamalkan, mengerjakan perintah Allah itu secara totalitas. Secara apa? Totalitas, sumul, keseluruhannya, komprehensif. Hanya mengerjakan yang dicomot-comot, ya, cuplek-cuplek itu. Tadi saya katakan tadi, yang cocok sesuai dengan keinginan hatinya diamalkan, yang tidak cocok sesuai dengan seleranya ditinggalkan. Jelas ya? Ini karakter Yahudi. Ya. Makanya para jamaah Bapak Ibu, itu pentingnya kalau kita memahami Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW dan disampaikan kepada umatnya sampai kepada kita supaya kita menjaga Al-Quran ini. Dengan cara bagaimana? Bukan hanya sekedar menghafal, bukan sekedar membaca, tapi berusaha untuk mengamalkan secara keseluruhannya. Ini baru orang mukmin yang sebenarnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang mengaku beriman, bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Ikuti Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Gitu loh maknanya. Amalkan apa yang Allah perintahkan dengan sebenar-benarnya, jangan main-main. Bagaimana Ustadz? Orang mengamalkan kok main-main? Ya main-main. Kalau orang amalkan Islam itu, perintah Allah itu setengah-setengah, itu main-main, nggak serius dia. Mencomot-comot ayat yang sesuai dengan seleranya. Ini main-main ya para jamaah Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang kami sampaikan. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan Allah Ta'ala, kalau kita membaca di dalam kitab ya, Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kumpulan hadis yang ditulis oleh Asy-Syaraf Imam An-Nawawi di dalam bukunya beliau, kumpulan 40 hadis. 40 hadis ini, di antara hadis itu ada hadis yang menjelaskan tentang
perintah untuk mengamalkan syariat Islam. Judulnya. Itu kunci masuk surga. Hadis yang ke-22. Ya, hadis yang ke-22. Dijelaskan Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansyari radhiyallahu anhu. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansyari radhiyallahu anhu. Qala, pernah bercerita, pernah mengatakan, ana rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada orang itu datang kepada Nabi dan bertanya. Faqala ya Rasulullah. Orang tadi bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Ara'aita idza sholaitul maktubah wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Ya. Walam azidu ala dzalik adkhul jannah. Orang tadi bertanya, ya Nabi, ya Rasulullah, utusan Allah, bagaimana pendapat panjenengan? Engkau, seandainya aku melaksanakan perintah Allah dengan aku menjalankan sholat wajib 5 waktu dan aku berpuasa di bulan Ramadan dan aku menghalalkan apa yang Allah halalkan secara hukum itu halal dan aku mengharamkan apa yang Allah haramkan secara hukum dan aku tidak akan menambah daripada yang itu, maksudnya amalan-amalan yang pokok tadi, yang wajib tadi, maka apakah aku masuk surga? Ada khulul jannah, apakah aku bisa masuk surga? Qala na'am. Ya, kamu bisa masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Para jamaah Bapak Ibu rahimana rahimakumullah azza wa jalla, kalau kita memahami di dalam hadis ini, para ulama menjelaskan begitu semangatnya dan antusias para sahabat ini bagaimana dia ini bisa masuk surga dengan bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan yang simpel, jawaban yang simpel. Yang kedua, semangatnya para sahabat ini bertanya kepada Nabi tujuannya bagaimana? Supaya hidup ini tidak sia-sia dan nanti pada ujungnya akhirnya bisa masuk surga. Tapi yang penting apa? Bisa dia mengamalkan ibadah yang prinsip di dalam ajaran Islam. Tidak banyak-banyak, yang prinsip aja, yang pokok. Yang pertama sholat 5 waktu, yang kedua puasa di bulan Ramadan, yang ketiga menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Terkait dengan hadis ini para jamaah Bapak Ibu, sebenarnya banyak korelasinya, ada hubungannya dengan hadis yang lain yang semakna. Pada dasarnya amalan-amalan sholih, amalan-amalan yang wajib yang menjadikan orang masuk surga. Contohnya, kita ambil di dalam hadis yang lain. Hadis yang disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal, hadis Imam Bukhari Muslim, bahwasanya Mu'ad bin Jabal ini pernah dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin." Ya. Beritahukan kepadaku suatu amalan. Yang dimana amalan tadi yudkhiluni fil jannah wa yu'abiduni aninar, yang menyebabkan aku masuk ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api neraka. Itu perkataan Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain ya, yang semakna di sini. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa tuqimus shalah al-maktubah wa tu'tiyaz zakah al-mafruḍah wa tasumur Ramadan. Dalam hadis ini ada perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kalau di sini ada tambahan membayar zakat. Membayar zakat. Kalau yang hadis tadi dia tidak membayar zakat tapi menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kalau sholatnya 5 waktu sama, puasa Ramadannya sama. Cuman yang membedakan di dalam hadis Mu'ad bin Jabal ini, Imam Bukhari Muslim ini, di sini ada zakatnya tapi tidak ada halal dan haramnya. Bagaimana kok ini nggak sama? Nah inilah. Di sini Nabi kadang-kala ketika menyampaikan hadis, ucapan, sabdanya kepada para sahabat ini adalah untuk saling melengkapi, menyempurnakan. Di satu sisi ini seperti ini, di satu sisi yang lain seperti ini. Tapi semuanya intinya sama.
Perintah kewajiban tadi harus dijaga gitu loh. Yang penting ini prinsipnya apa? Mentauhidkan Allah. Coba perhatikan. Mana yang ada kesamaannya? Satu, sholatnya itu. Jelas, ini prinsip. Ya. Jadi orang tidak sholat kufur, keluar dari Islam. Ini pendapat yang rojih. Sholat tetap dijaga kan? Itu. Yang kedua, mentauhidkan Allah. Mana yang mentauhidkan Allah? Hadis Mu'adz bin Jabal tadi, ta'budullaha wala tusyriku bi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah saja dan jangan engkau sekali-kali menyekutukan Allah. Itu tauhid itu, akidah itu. Nah, di mana tauhidnya? Yang hadis dari Jabir bin Abdullah ini, ahlaltul halal wa haramtul haram. Aku menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ini tauhid bukan? Tauhid akidah. Kenapa? Tahlil wa tahrim itu adalah milik Allah gitu loh. Jadi hukum halal haram itu adalah miliknya Allah. Ketetapan Allah. Jadi tidak boleh dia merubah apa yang Allah kehendaki, yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah buat. Misalkan babi haram. Siapapun orang yang menghalalkan jelas kufur dia ya. Khamr haram. Siapa yang menghalalkan dia kufur kepada Allah, kufur keluar dari Islam, murtad. Zina, riba, siapapun yang mereka halalkan itu padahal haram menurut Allah, maka dia kufur keluar dari Islam. Jelas, ini yang Allah haramkan. Kalau sampai dihalalkan, apa yang terjadi? Keluar dari Islam. Ini akidah, ini tauhid. Ulama ijma, para sahabat dan para ulama tabi'in semuanya, para salaf sepakat. Tahlil wa tahrim itu adalah kehendak Allah, milik Allah. Makanya kalau kita buka terkait dengan masalah hukum halal dan haram itu adalah keputusan kehendak Allah. Tidak ada satupun manusia yang boleh merampas hukum Allah atau mengambil kehendak Allah. Jadi ikut campur maksudnya ya. Misalkan dia punya kehendak halal haram, ini prinsipnya adalah kehendak saya. Ini keinginan saya. Aku yang menetapkan. Yang menetapkan halal haram itu saya. Allah tidak boleh ikut campur dalam mengatur masalah hukum halal dan haram. Nah itu nggak boleh. Dia mengambil apa? Hak kewenangan yang Allah tetapkan dalam hukum, ini nggak boleh. Ini tauhid, ini hati-hati. Ini bisa membatalkan iman ini. Dalam pembatal iman ini masuk ya. Tahlil wa tahrim ini bagian daripada pembatal Islam kalau sampai dia ini mengambil atau merampas apa yang menjadi kewenangan Allah. Satu dalilnya kita buka di dalam surat Al-Kahfi. Surat yang ke-18. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Kahfi ini ayat yang kita lihat ayatnya. Surat Al-Kahfi ayat yang Nah, di dalam surat Al-Kahfi kalau kita perhatikan wala yusyrik fi hukmihi ahada, ayat 26. Perhatikan ayat ini. Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? Maka kata Allah, tidak boleh ada seorang pun menjadi sekutu tandingan yang dimana dia berani untuk menetapkan keputusan yang itu bukan keputusan Allah. Paham? Bapak Ibu para jamaah. Tidak boleh ada seorang pun yang mengambil keputusan yang itu bukan keputusannya milik Allah. Hak menetapkan hukum halal haram, perintah larangan itulah keputusan Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh, dan itu bertentangan dengan hukum Allah, maka jelas batal Islamnya. Jelas ya kalau kita perhatikan. Lah, halal atau istihlal para jamaah Bapak Ibu itu tidak hanya dalam hati saja. Jadi kalau ada orang mengatakan halal itu yang penting keyakinan dalam hati, nah ini pahamnya Murji'ah, bahkan Jahmiyah, Ghulatul Murji'ah, ekstrim dari Murji'ah, yang dimana menetapkan halal itu hanya berdasarkan hati, yang penting hatinya. Padahal para ulama mengatakan qad yakunu halal. Kadang-kadang halal itu, penghalalan itu, istihlal itu bisa keluar juga apa? Qad yakunu qaulan wa fi'lan wa i'tiqadan.
bisa keyakinan hati, bisa ucapan, bisa perbuatan. Contoh, khamr, minuman keras yang mengandung alkohol dan memabukkan. Sepakat ya, dalam Al-Quran apa? Haram. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab ya wal azam min amali syaiton. Di dalam surat An-Nahl ayat 90 surat yang ke-16 di dalam surat Al-Maidah surat yang ke-5 ayat 90 Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, mengundi nasib ya, dan juga memanah untuk berhala itu adalah pekerjaan setan, perbuatan setan. Ya, ini kan jelas hukumnya kan haram, perbuatan setan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah, karena ris itu adalah menjijikkan, najis. Jauhilah karena itu adalah pekerjaan setan. Nah, kalau ada orang yang menghalalkan khamr, bagaimana cara menghalalkan? Dengan ucapan bisa, khamr halal, murtad, keluar dari Islam. Atau dalam hatinya berkeyakinan bahwa dia meyakini khamr adalah boleh, halal, keluar dari Islam. Bagaimana dengan perbuatan? Dengan perbuatan dia telah menulis secara hukum, membuat satu aturan undang-undang bahwa khamr diperbolehkan. Jelas? Akhirnya kemudian dilegalkan pabrik khamr tadi. Ditulis, di situ ada hukum undang-undang. Khamr halal dan boleh berdiri pabriknya khamr. Yang kecil-kecil diberantas tapi pabriknya terus memproduksi khamr. Itu yang memperbolehkan khamr, yang membuat aturan hukum undang-undang itu jelas perbuatan tadi. Itu namanya istihlal, penghalalan. Ingat, penghalalan bukan hanya hati, ucapan, tapi juga perbuatan. Maka orang seperti itu, dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Keluar dari Islam, orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Dia telah merubah hukum Allah. Kita adzan dulu. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kembali kepada tema persoalan masalah hadis Nabi tadi. Jadi orang bisa masuk surga apabila dia menjalankan prinsip-prinsip pokok di dalam ajaran Islam, maka Allah menjamin akan tetap masuk surga meskipun dia tidak menjalankan yang sunnah. Tapi yang prinsip pokok yang wajib dijalankan dengan benar. Di antaranya 3 tadi, melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan juga menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Artinya mengikuti keputusan hukum secara mutlak apa yang Allah buat. Dan ini perintahnya di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi surat yang ke-18 ayat yang 26 tadi ya. Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Jadi Allah tidak membutuhkan sekutu dalam membuat hukum. Allah tidak butuh sekutu. Ya, Allah tidak butuh sekutu dalam membuat keputusan hukum. Yang kedua, kita bisa buka di dalam surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat yang 54. Apa kata Allah? Di akhir ayat Allah mengatakan, ala laul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, menciptakan dan mengurus, menentukan persoalan apapun hukum itu adalah kehendak Allah. Maha suci Allah, penguasa alam semesta. Jadi Allah tidak hanya mengurus, mengatur, menciptakan bumi, langit, bulan, matahari, siang dan malam, tapi apapun yang Allah urus, apalagi kehidupan makhluknya di dunia ini, itu adalah kehendak Allah. Allah tidak butuh makhluknya dalam mengurus dalam mengurus makhluk. Dalam mengurus makhluknya Allah tidak butuh sekutu. Dalam menentukan, memutuskan persoalan hukum, itu adalah milik Allah, kehendak Allah secara mutlak. Hak prerogatifnya Allah. Yang kedua, yang ketiga, di dalam surat Yusuf surat yang 12 ayat 40 Allah mengatakan, di akhir ayat Allah mengatakan, inil hukmu illa lillah. Yang menentukan hukum itu hanya Allah. Amara Allah ta'budu illa iya dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Yang memutuskan hukum itu hanya mutlak Allah saja, tidak boleh yang lainnya. Halal, haram itu keputusan Allah. Sampai merubah apa yang Allah halalkan dan Allah haramkan, jelas
Ini orang yang lenyap iman tauhidnya, akidahnya, Islamnya batal. Karena tidak akan masuk surga kalau tidak ada di dalam tauhidnya tadi. Maka hak halal dan haram adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Karena itu adalah agama yang lurus. Kebanyakan manusia tidak mau memahaminya, tidak mau menerima kebenaran Allah. Dan yang terakhir, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah taala, maka kalau kita perhatikan di dalam surat At-Taubah ayat yang 31, ada kasus kejadian yang dialami pada zaman Nabi, yang dimana ketika ayat ini turun berkenaan dengan siapa? Tokoh-tokoh para alim ulama ataupun orang-orang yang mereka dianggap pandai tentang kitab Taurat atau kitab Injil, kitab Zabur, mereka berani merubah hukum Allah. Makanya diturunkan surat At-Taubah ayat 31 ini mengkisahkan keadaan bagaimana ketika para tokoh-tokoh alim ulama mereka atau pemimpin-pemimpin mereka itu dijadikan arbab. Apa arbab? Arbab itu adalah Tuhan yang disembah, yang ditaati, yang diikuti selain Allah. Itu namanya arbab. Rob. Ya, arbab itu jamak dari rob. Itu namanya arbab. Tuhan. Sesuatu yang ditaati, diikuti selain Allah dan itu diagungkan. Itu namanya arbab atau rob. Apa kata Allah? Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Wal Masih bin Maryam. Wal Masih bin Maryam. Ketika mereka menjadikan arbab sebagai sesembahan selain Allah atau Tuhan yang disembah selain Allah, maka orang-orang yang seperti ini jelas ini orang yang betul-betul dosanya luar biasa besarnya. Kenapa Bapak Ibu? Padahal sudah ada Allah Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta, tapi juga mereka tetap menjadikan para alim ulama, para rahib mereka, para pemimpin mereka sebagai sesembahan yang ditaati, yang diikuti selain Allah. Nah, ketika ayat ini turun, Adi bin Hatim ketika dia ini memakai salib dalam lehernya, pernah kita sampaikan, maka saat itu diajak masuk Islam, maka Adi bin Hatim ini sempat menolak. Alasannya apa? Ajaran, keyakinan orang Nasrani yang mereka penut, yang mereka ugemi, yang mereka pegang itu masih benar. Apa? Ketika Nabi mengatakan, ketika ayat ini diturunkan supaya mereka itu tahu ternyata orang-orang Yahudi Nasrani menjadikan rahib-rahib pendeta alim ulama sebagai arbab yang diikuti Tuhan selain Allah, maka Adi bin Hatim nggak terima. Apa kata Adi bin Hatim? Lasna na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah para pendeta, rahib atau ulama kami. Itu kata Adi bin Hatim. Ingat, itu sangkaan Adi bin Hatim. Apa kata Nabi? Bukan itu yang aku maksud. Ya, iya memang benar, kamu tidak menyembah mereka, tidak ruku, tidak sujud, betul. Tapi pertanyaan Nabi, alaisa yuharrimunallah ya wa tuhalliluhu. Bukankah ketika Allah mengharamkan mereka halalkan? Ketika Allah haramkan mereka juga halalkan? Mereka mengganti apa yang Allah tetapkan secara hukum, tapi kalian mengikutinya. Wa tuhalliluhu. Kamu juga menghalalkan mengikuti para pendeta-pendeta rahib mereka, para alim ulama mereka. Ketika Allah haramkan, tapi pendeta-pendeta alim ulama pemimpin mereka malah mengganti dengan yang haram, padahal itu halal kata Allah. Tapi mereka haramkan, mereka larang. Apa itu bentuk peribadatan mereka? Bukankah itu bentuk peribadatan mereka? Apa kata Adi bin Hatim? Betul, kami mengikuti apa yang dikatakan oleh para alim ulama kami seperti itu. Nah, jadi bentuk peribadatan tidak harus rukuk dan sujud. Pernyataan-pernyataan fatwa, keputusan
hukum yang disampaikan oleh alim ulama, pemimpin mereka, tokoh mereka itu yang menyalahi aturan Allah, itu namanya tahlil wa tahrim. Jelas Bapak Ibu nggih? Nah, maka dari sinilah Allah menurunkan ayat ini untuk membantah bahwa ternyata rahib-rahib pendeta, alim ulama mereka itu dijadikan sebagai arbab Tuhan. Jadi arbab itu para ulama mengatakan mereka yang merubah hukum Allah, itu namanya arbab. Jelas Bapak Ibu nggih? Zina haram. Diperbolehkan zina, yang penting suka sama suka. Dibuatkan tempat lokalisasi contohnya. Riba haram. Surat Al-Baqarah 257. Sudah diharamkan sama Allah. Alladzina ya'kuluna riba kama yakumul ladzi yatahabbatsu syaitan minal mas. Jadi orang makan riba itu seperti kesurupan setan. Tidak bisa berdiri. Sempoyongan. Itu kan haram riba. Nah, ketika dihalalkan, diperbolehkan ya, praktek ribawi, maka jelas mereka telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itulah yang dinamakan arbab, Tuhan yang disembah selain Allah. Siapapun orang yang menetapkan seperti itu, maka pelakunya jelas keluar dari Islam. Sepakat para ulama ijma, ya, itu bentuk istihlal namanya. Istihlal dalam perbuatan, ya, meskipun hati mereka, aku tahu kalau ini haram, tapi nggak mau karena ini memang kebutuhan, ya sudah, kita halalkan, kita bolehkan, kita izinkan untuk berdirinya praktek ribawi. Bank-bank yang dimana membolehkan apa? Pinjaman yang di situ ada praktek riba. Itu yang membolehkannya menulis itu mereka masuk dalam arbab. Kenapa? Mengesahkan kalau orang bilang. Istihlal itu mengesahkan aturan tadi. Meskipun hatinya menolak. Jelas ya? Ya, jadi ada 3. Istihlal itu bisa keyakinan, istihlal itu bisa ucapan, istihlal itu juga bisa perbuatan. Contohnya lagi apa? Tidak mau sholat itu masuk perbuatan istihlal. Meskipun meyakini hatinya wajib sholat itu, tapi dia nggak mau sholat. Perbuatannya dia menolak apa yang Allah perintahkan. Maka jelas ini keluar dari Islam. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu, ini pentingnya kita belajar tentang makna-makna di dalam kalimat ya Al-Quran. Maka harus kita kembali kepada para ulama. Jangan kita sekedar kalau istihlal atau menghalalkan, tidak. Yang penting hati kita mengikuti, tapi perbuatan ucapannya tidak sedemikian seperti itu. Ya, ini salah kaprah. Ini membahayakan ya. Kalau sekedar hati, maka iblis pun juga meyakini kalau itu perintah Allah. Tapi iblis menolak untuk sujud kepada Allah. Makanya dikatakan kafir oleh Allah karena tidak mau sujud. Nah, itu perbuatan ya. Nah, para jamaah Bapak Ibu, semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Semoga ini bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah pemahaman tentang Islam kita, agar kita menjadi orang-orang yang cerdas, pandai, dan mengerti secara kafah tentang makna-makna ataupun pengertian di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sesuai dengan manhaj para ulama salaf yang terdahulu. Baik, kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi